Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS Grup Islam Sunnah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini adalah pembahasan tentang masalah sutrah. Sutrah dalam bahasa berarti pembatas. Dan sutrah yang dimaksud dalam pembahasan sholat adalah pembatas yang diletakkan oleh seorang yang sholat di depannya sebagai pembatas antara orang tersebut dengan tempat sujudnya. Sehingga apabila ada orang yang butuh untuk berjalan di depannya orang sholat, dia berjalan di setelah pembatas itu. Pembatas itu berguna untuk batasan jarak yang bisa dilalui oleh orang-orang yang ingin berjalan di depan orang yang sedang sholat. Beliau mengatakan as-sutratu wa wujubuha. Pembahasan tentang masalah sutrah dan wajibnya sholat menghadap sutrah. Ini pendapat Syekh Albani rahimahullah. Dan ini juga pendapat sebagian ulama di zaman dahulu, bahwa sutrah itu wajib. Karena memang banyaknya dalil yang memerintahkan masalah sutrah ini. Sehingga sebagian ulama berkesimpulan bahwa sutrah itu wajib. Dan perintah-perintah tersebut terdapat penekanan-penekanan ya dalam perintah-perintah untuk membuat sutrah di dalam sholat. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwa sutrah itu sunnah muakkadah, tidak sampai pada derajat wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa para ulama berijma' tentang sunnahnya sutrah. Di antara yang menyebutkan adanya ijma' dalam masalah sutrah adalah seorang ulama dari mazhab Maliki yang bernama Ibnu Rushd. Beliau mengatakan bahwa sutrah itu sunnah menurut kesepakatan para ulama, menurut ijma' para ulama. Para ulama menurut beliau sudah berijma' tentang sunnahnya sutrah. Memang ijma' ini mudah dipatahkan. Maksudnya pernyataan bahwa ulama telah berijma' dalam masalah sunnahnya sutrah ini mudah untuk dijawab. Ternyata dari dulu para ulama berbeda pendapat. Namun demikian ya, paling tidak penyebutan ijma' ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama berpendapat tentang sutrah ini, bahwa sutrah adalah sesuatu yang disunnahkan. Dan memang ya dari zaman dulu sampai sekarang ya, mayoritas ulama mengatakan bahwa sutrah itu tidak wajib, tidak sampai pada derajat wajib, tapi dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, ditekankan. Maka tidak seyogyanya, tidak sepantasnya kita meninggalkan sutrah ketika kita akan sholat. Semua imam mazhab ya, yang 4 semuanya mengatakan bahwa sutrah itu sunnah. Begitu pula ulama-ulama di zaman ini, mayoritas mengatakan sunnah. Seperti Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, beliau mengatakan bahwa sutrah itu sunnah muakkadah. Begitu pula Syekh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa sutrah itu sunnah. Dan para masyayikh yang lainnya, Syekh Shalih Fauzan, beliau juga mengatakan bahwa sutrah itu sunnah. Di antara dalilnya, walaupun dalil-dalil tersebut memang banyak jawabannya, tapi disebutkan oleh para ulama tersebut ya. Di antara dalilnya misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada orang yang tidak baik salatnya, orang yang ketika datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa salat, orang Badui. Di situ tidak ada perintah untuk membuat sutrah atau mengambil sutrah. Padahal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut adalah perintah-perintah yang sangat mendasar di dalam salat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan orang tersebut untuk
mengambil sutrah, maka ini menunjukkan bahwa sutrah bukan sesuatu yang sangat mendasar di dalam salat. Begitu pula ada sebuah hadis yang sanadnya diperselisihkan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud menyebutkan bahwa pernah Rasulullah suatu ketika salat dan di depannya tidak ada sutrahnya. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Namun dipakai oleh mayoritas sebagai dalil bahwa sutrah itu bukan sesuatu yang sampai pada derajat wajib. Syekh Albani rahimahullah menyebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qariban minas sutrah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dekat dengan sutrahnya. Fakana bainahu wa bainal jidar thalathatu adru. Dan dulu jarak antara beliau dan tembok atau dinding yang dijadikan oleh beliau sebagai sutrah hanya 3 hasta. Wa baina mawdi'i sujudihi wal jidar mamarru syah. Dan jarak antara tempat sujud beliau dan tembok ya dengan dinding hanya cukup untuk tempat lewat seekor kambing. Wa kana yaqul la tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian salat kecuali menghadap sutrah. Wa la tada' ahadan yamurru baina yadayk. Dan jangan sampai engkau meninggalkan atau membiarkan seseorang berjalan di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu. Jika dia sudah engkau stop ya, engkau larang untuk berjalan di depanmu, maka hendaklah engkau mendorongnya dengan kuat. Fa inna ma'ahul qarin. Karena ketika itu dia sedang bersama qarin ya, setan yang bersama dengan dia. Hadis ini menunjukkan akan perintah untuk salat menghadap sutrah, dan perintah ini terdapat penekanan di sini. Penekanannya adalah pembatasan salat seseorang kecuali menghadap sutrah. La tusalli illa ila sutrah. Janganlah kalian salat kecuali dengan menghadap sutrah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penekanan kepada orang yang salat untuk mengambil sutrah. Dan beliau mengatakan jangan sampai engkau membiarkan seseorang berjalan di depanmu. Ini perintah juga. Ini perintah juga kepada orang yang salat agar menghalangi orang yang ingin berjalan di depannya. Kalau misalnya orang tersebut ya sangat butuh untuk keluar misalnya, untuk berjalan di depan kita ya, maka kita yang berjalan ke depan, kita yang berjalan ke depan untuk mendekat kepada sutrahnya dan biarkan orang tersebut berjalan di belakang kita. Ini solusinya. Kalau misalnya dia sangat membutuhkan untuk berjalan atau keluar, misalnya kita sedang berada di tempat yang sangat sempit misalnya, sehingga kalau kita seperti itu terus akan mengganggu orang itu, padahal dia butuh untuk keluar misalnya, maka kita yang mendekat ke sutrah kita, misalnya mendekat ke dinding, kemudian setelah itu kita kembali lagi seperti semula. Ini solusi yang diberikan oleh syariat bagi mereka yang keadaannya demikian. Apabila orang tersebut masih memaksa untuk berjalan di depan kita, maka kita juga menguatkan usaha kita untuk menghalangi dia, ya, dengan mendorongnya dengan kuat. Yang pertama ini bermanfaat bagi salat kita. Yang kedua bermanfaat bagi dia, karena kalau dia berjalan di depan orang yang salat, maka dia mendapatkan dosa. Agar dia tidak mendapatkan dosa, maka kita cegah jangan sampai dia terjatuh ke dalam dosa, dan agar salat kita juga sempurna. Ada 2 maslahat yang besar. Maslahat bagi orang yang salat, juga maslahat bagi orang yang ingin berjalan di depan orang yang sedang salat. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.